teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Tengku Gisya Gustianasya dengan NPM 2578-2028. Nah, pada video kali ini, aku akan ngerjain ITN praktik paket tracer assessment. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam praktiknya, teman-teman. Sebentar, aku geser. Kelihatan, aduh. Hmm, Jadi, di sini aku bakalan mengerjakan ITN praktik pakai tracer assessment. Oke, jadi di sini ada introduction yaitu in this assessment you will configure a device in a IPv4 or IPv6 network. Uh, for the for the sake of time, okay, you will not be asked to, to perform all configuration on all network device as you may be required to do. Ya, pokoknya itulah ya, teman-teman. Nah, jadi di sini ada building satu router, itu configuration of initial router settings. Kemudian interface configuration and IPv4 and IPv6 addressing. Kemudian di sini ada device security. Oke, jadi itu ya peraturannya teman-teman. Kemudian di sini ada addressing table, tabel. Kemudian ada building, itu interface-nya eh, gigabit per head 0/0. Kemudian di sini ada IP address atau juga ada subnet mask. Kemudian ada default gateway di sebelah kanan. Kemudian di bawahnya building itu ada second floor switch. Kemudian ada host 1, host 2, host 3, dan ada server yang terakhir. Di step 1, determine the IP addressing scheme. Oke, network awal itu 192.168.1.0/24. Kemudian as in the first for subnet to the first floor LAN. Itu ada 30 host ya teman-teman. 30, ya 30 host. Kemudian yang C. Oke. Oh, ini kita langsung masuk aja ya, teman-teman, takut kehabisan waktunya. Jadi di step 2 ini, atau ya, kita bakal mengkonfigurasi host addressing. Oke, kita masuk ke dalam host 1, teman-teman. Oh, nah kita pergi ke IP configuration. Kemudian di IPv4 ini, kita masukkan 192, berapa tadi teman-teman aku? Kita hitung ya. 192, 168, 1, dan ada 97. Kemudian mouse-nya itu 255, 255, 255 titik 224, teman-teman. Kemudian kita punya gateway. Oh, salah teman-teman. Oke. Ini nggak bisa salah ketik ya teman-teman. 192, 168, kemudian 1, kemudian ada di 97.
Kemudian yang subnet masknya itu kita perbaiki 224. Kemudian di gateway-nya kita ganti 192, 168, kemudian 1 dan 126. Nah, kita isi yang IPv6-nya, teman-teman. Jadi di IPv6 ini kita pakai um, 2001 berapa itu? Oke, aku hafal. 2001 DB8, kemudian AJAD, kemudian A, dan FF. Ini slice 64. Kemudian di gateway-nya itu ada EP 80, kemudian 1. Ini kita simpan. Kemudian kita pergi ke host 2. Kita lakukan hal yang sama, yaitu 192, 168, 1, dan 98. Nah, kita ganti subnet masknya itu 224, teman-teman. Kemudian di default gateway-nya sama seperti sebelumnya, kita ganti 192, 168, kemudian kita ganti dengan berapa itu ketutupan. Ya, ngulang lagi teman-teman. Wah, default gateway-nya ini belum. 192, 168, 1126. 2001, kemudian kita DP8, setelah itu ACAD, A, 1 dan 5. Ininya itu 64. Kemudian kalau kita masukin apa namanya gateway-nya gitu sama seperti tadi. Oh, belum ya? Oh, ini FE 81. Seperti ini, teman-teman. Kemudian kita pindah ke host 3, teman-teman. Nah, di host 3 ini kita masukin 192, 168, kemudian 1, 145. Kemudian di subnet masknya kita ganti 224. Kok 224 sih? 240. Nah, seperti itu. Kemudian di IPv6-nya itu kita ganti 2001 DB8. Oh iya, gateway-nya teman-teman jangan lupa. Gateway-nya kita ganti 192, kemudian 168, 1, dan 158. Kemudian yang IPv6-nya itu kita masukin kan DB8, habis itu AC, AD, setelah itu kita masukin B, setelah B kita masukin F. Nah, di sini kita kasih prefix-nya. Setelah itu kita masuk lagi ke sini. F,
untuk default gateway-nya FE81. Nah, seperti ini teman-teman. Wah, gimana nih? Hai, hai, hai. Sebentar ya teman-teman. Default gateway. Gateway-nya bener kan tadi? FE81. Nah, nah, setelah itu kita masuk ke server. Di server kita pilih seperti sebelumnya, yaitu IP configuration. Di IP configuration ini kita IP address, yaitu 192.168.1.4.6. Kemudian subnet masknya itu 255.255.240. Oh, ya ampun. Sorry teman-teman. Mana ini? 192.168.1.4.6.240. Like that. Kemudian kita ke gateway. Gateway-nya itu 192.168. Kemudian 1 dan ada 158. Kemudian kita pergi ke IPv6 configuration. Di IPv6 itu ada 2001, ada DB 8, kemudian ada ACAD, kemudian kita kasih B, ACAD, betul kok. Kemudian kita kasih 15. Dengan prefixnya itu 64. Terus yang di gateway-nya itu kita kasih FE80. Sorry, 1. Nah, setelah kita melakukan konfigurasi pada PC, pada host 1, host 2, host 3, kemudian server, selanjutnya kita akan pergi ke router, teman-teman. Tapi karena routernya tidak bisa, tuh, tidak bisa, jadi kita melalui host 1. Begitu juga dengan switch-nya. Nah, untuk tidak bisa ya, teman-teman. Kita pergi ke switch, kemudian kita ke terminal. Aduh, maaf teman-teman, salah ini. Kita pergi ke terminal, setelah itu oke, jadi di sini kita masuk ke host untuk bisa masuk ke terminal ya teman-teman. Di sini kita pilih yang terminal, setelah itu kita. Nah, kalau seperti ini belum ya teman-teman. Sebentar. Karena tadi nggak bisa, jadi kita di sini pakai kabel connection. Kita pilih yang konsol. Kemudian kita pilih yang RS323. Kemudian ini kita pilih yang konsol. Lalu kita coba lagi ke terminal. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman, sudah terhubung. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke step berikutnya. Yaitu, kita masuk N. Kemudian kita config terminal. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita hostname. Yaitu, apa tadi?
building, building satu. Kemudian kita buat password minimum dengan perintah. Nah, kemudian kita enskripsi password, teman-teman, dengan perintah service. Setelah itu kita membuat banner ya. Banner MRTD. Seperti itu. Kemudian kita ke konsol, teman-teman. Kita uh, line console 0. Kemudian kita buat password. Cisco 12 123 45. Setelah itu kita login. Kemudian kita setelah itu kita exit dari konsol. Nah, kemudian kita membuat IP domain. IP domain .com, ccna.com. Oke, kemudian kita buat username, netadmin, secret, Cisco, ccna 7. Kemudian kita SSH, teman-teman, dengan perintah crypto. Crypto key generate RSA. Hmm, Rip. Nah, kita pilih yang 1024. 1024. Seperti yang video-video sebelumnya. Kita yang pilih yang 1024, teman-teman. Oke. Nah, setelah itu kita lanjut IP SSH version 2. Nah, sudah seperti ini. Kita lanjut ke line FTY 04. Kemudian kita login lokal.
Sekali lagi lokal kita transport input SS. Input, maaf teman-teman. Input SSH, and then kita exit. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita bakal interface yang mana nih? Yang ini nih. Nah, yang ini teman-teman. Nah, kita interface 3 bit head 0/0. Oke, sudah masuk ke dalam ini, ke dalam interface ya. Description first floor LAN. Description first floor LAN. Oke. Kemudian kita masukkan IP address. IP address-nya itu ini yang tadi kita buat di dalam host kan. Salah di sebelah sini. Nah, setelah itu kita masukkan 192.168.1. Setelah itu kita masukkan 126, kita spasi 255, masuk 255, 255, dan 224. Coba kita double check. IP address 192.168.1, kemudian 126, 255, 255, 255, dan 224, enter. Setelah itu, kita masuk IPv6. IP version 6. Address. Itu ada 2001 DB8 ACAD, kemudian A1, dan slice 64. 2001 DB8 ACAD, oke, enter. Kemudian kita masukkan IP gateway, IPv6, address. Nah, ini untuk gateway-nya ya teman-teman, tadi gateway-nya 80 kalau nggak salah. Nah, ini link lokal. Oke. Oh, nah kemudian kita no shutdown. Oke, kemudian kita exit dari ipconfig ini. Nah, setelah itu kita interface G0/1. Interface G0/1. Nah, di sini ada description second floor LAN. Kemudian kita masukkan IP address 192.168.158, kemudian 255, 255, 255, dan 240. Sebentar teman-teman, aku cek lagi. Ada 192.168.158, kemudian ada 255, 255, 255, dan ada 240. Kemudian di sini ada IP v6. V6
IP Vietnam address itu ada 2001, kemudian ada DB8, kemudian ada ACAD, kemudian ada P, dan ada 1/64. Nah, jadi di sini ada incomplete comment ya teman-teman ini. Nih, di sini aku pakai bukan titik dua, tapi titik koma. Jadi kita bakalan benerin seperti itu ya teman-teman, baru kita enter. Nah, setelah itu baru kita bisa lanjut nih ke IP default gateway-nya. IP v6 ini 80, kemudian 1 dan link lokal. Oke, nah shutdown. Kemudian kita exit. Nah, seperti itu. Jangan lupa kita simpan ya teman-teman perubahan tadi dengan perintah copy running configuration. Kemudian kita start start up config. Nah, seperti itu startup config. Oke. Kita end dulu teman-teman. Baru kita copy. Aduh, copy running config dan start up config. Oke. Nah, seperti itu. Ini untuk yang uh, building, kemudian kita akan pergi ke switch. Nah, di switch ini kan yang sebelah sini, second floor, itu kan tidak bisa ya teman-teman. Nah, jadi kita seperti tadi, kita masuk lewat host, kita ke terminal. Oke, ini juga sama aja ya teman-teman. Di host 3 ini nggak bisa, maaf, di switch 8 ini nggak bisa kebuka. Nah, jadi kita butuh seperti tadi, itu ada connection. Kemudian kita pilih yang konsol yang warna biru. Nih, kita pilih yang RS232, kemudian kita colok ke ini, kita pilih yang konsol teman-teman. Nah, setelah itu kita masuk, kita pilih yang terminal. Oke, kemudian kita enter. Nah, bisa. Nah, langsung aja nih, kita masuk ke enable, kemudian kita config terminal. Nah, ini sudah masuk, kemudian kita ganti namanya, host name. Kita ganti namanya jadi second floor switch. Second floor switch. Hmm, second floor switch.
Oh, astaga, ini aku belum masuk. Nih, konfig terminal. Nah, setelah itu kita host name. Tadi apa namanya? Second floor switch. Second floor switch. Oke. Nah, sudah ya, teman-teman sudah. Namanya sudah berubah. Terus kita masuk ke VLAN. Interface spasi VLAN 1. Nah, kita masukin IP address 192.168.1.157. Kemudian 255, 255, dan 240. IP address-nya coba kita ulangin, teman-teman. 192.168.1.157, 255, 255, 240. Oke. Nah, shutdown. Oke. 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 Nah, kemudian kita tanya IP. Interface. Oke, ini kita keluar ya teman-teman. Kita masuk lagi config. Nah, kita masuk ke mana tadi? Nah, kita masuk ke sini, kita masuk IP default gateway. IP default gateway. Coba kita lihat lagi. Oh, astaga. Kita exit, kenapa kita masuk ke dalam config? Nah, baru kita masuk tadi. IP default gateway. 192.168, kemudian 1.158. Enter. Nah, sudah ya. Kemudian kita masuk ke online 015. Nah, di sini kita masukin password, buat password. 12345. Login. Setelah itu kita mau kita transport. Kita transport input telnet. Kemudian kita exit. Nah, setelah semuanya ini, kita simpan dengan perintah copy running config
start hmm, up config. Kita belum keluar teman-teman. Copy running config start up config. Oke. Nah, setelah itu kita langkah kelima kita bakal tes teman-teman. Nih di sini kita ke command prompt kita ping 192.168.1 dan ada 98. Oke, berhasil teman-teman. Kemudian kita coba ping lagi 192.168.1.145. Oke, sudah ada balasan ya teman-teman. Kemudian ping yang terakhir itu 192.168.1 dan 146. Oke, nah ini konfigurasinya berjalan dengan lancar ya teman-teman, tandanya dari 192.168.1 titik berapa itu? Ya 98, kemudian 145 dan 146 itu tandanya sudah berhasil ya teman-teman. Oke. Oke, tadi kan udah ping untuk EPV core-nya ya teman-teman. Sekarang aku mau ngeping EPV 6 ya. Coba kita ping. Ini 2001 di B8, kemudian ACAD, A, eh, 15. Coba kita cek. Berhasil ya teman-teman. Coba kita cek yang B. Oke, karena waktunya sudah habis, sekian dulu video untuk TN praktik paket tracer assessment. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.